Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita sampai pada hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami belajar terus-menerus akan maksud-maksud Tuhan di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Oleh sebab itu, tumpangkan tangan-Mu, urapi kami, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui 1 Samuel 2 ayat 5 hingga 10 menjadi perenungan kita. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tunduk kekuatan orang yang diurapinya. Saudaraku, judul renungan hari ini adalah ketaatan membawa perubahan. Melalui ayat kelima sebagai penekanannya, siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Kehidupan Hana menjadi kesaksian yang indah tentang bagaimana ketaatan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia, melainkan mendatangkan berkat pada waktunya. Ia adalah seorang wanita yang kuat dalam kelemahan, sabar dalam penderitaan, dan setia dalam iman. Walaupun hari-harinya diwarnai hinaan dan luka, Hana tidak membiarkan kepahitan menguasai hatinya. Ia memilih datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan hidupnya kepadanya, sebab ia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara besar dalam hidupnya. Dari kehidupan Hana, kita belajar beberapa kebenaran yang meneguhkan iman, bahwa Allah tidak mempermalukan orang yang taat kepadanya. Apa yang dahulu menjadi sumber kehinaan bagi Hana, kemandulan dan ejekan, Tuhan ubahkan menjadi sukacita. Ia yang pernah direndahkan, dipulihkan, dan diangkat pada waktu Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa setiap ketaatan yang dijalani dengan air mata tidak pernah sia-sia.
Tuhan melihat dan pada saatnya Ia akan bertindak. Ketaatan menghasilkan kemenangan. Hana tidak menyerah pada keadaan. Ia tetap setia, tetap berpengharapan, dan terus datang kepada Tuhan. Ketaatan itulah yang membuka jalan bagi kemenangan. Tuhan mengubah hidupnya dari kesedihan menjadi kemuliaan. Apa yang dahulu melukai, Tuhan jadikan kesaksian akan kuasa-Nya. Melalui kisah ini, kita diingatkan bahwa hidup taat seringkali tidak mudah. Kadang disertai air mata dan penantian panjang. Namun, di tengah semuanya itu, Tuhan bekerja, membentuk, menguatkan, dan pada akhirnya memberikan kemenangan bagi mereka yang setia. Penegasan, taatlah kepada Tuhan dalam segala keadaan. Jangan menyerah, sebab pada waktunya Tuhan akan menyatakan pertolongannya, dan ketaatan akan berbuah menjadi berkat yang indah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan, hatiku bersukacita di dalam Engkau karena pertolongan-Mu nyata dalam hidupku. Terima kasih karena Engkau mengangkat yang hina, menguatkan yang lemah, dan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, kita telah mendengarkan bagian firman Tuhan ini dan uraiannya. Ia yang membentuk, menguatkan, akan memberikan kemenangan bagi kita. Amin.